Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Level 99. Bersama saya Udin, dan di video kali ini kita bakalan nge-review sebuah laptop dari merek MSI yang katanya laptop ini adalah laptop penerus dari tipe GF63. Tentu akan ada beberapa upgrade, tapi yang paling penting adalah dia tetap mempertahankan range harga yang kurang lebih sama seperti tipe GF63. Buat kalian yang belum tahu, jadi tipe GF63 adalah sebuah laptop gaming dari MSI yang memiliki range harga yang cukup terjangkau, yaitu mulai dari harga 9 jutaan aja. Cukup menarik, jadi kenalin aja, ini adalah MSI T15 dengan seri B13VE1427. Dan sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih detail, kita intro dulu. Oke, langsung aja. Dari yang pertama kita mulai dari penampilannya. Secara sekilas laptop ini seperti tipe GF63 yang menggunakan model keyboard yang sama seperti tipe Cyborg 15. Meskipun masuk dalam kategori laptop gaming, tapi laptop ini menghadirkan desain yang clean. Ya, sama seperti GF63 sih. Memiliki ukuran panjang 35,9 cm, lebar 25,4 cm, dan ketebalan di 2,17 cm. Dan untuk bobotnya ada di 1,86 kg. Untuk material, laptop ini menggunakan aluminium di bagian cover belakang layar dan di bagian cover atas. Kalau bagian cover bawah bermaterial polikarbonat. Dan untuk finishing warnanya ada perubahan dari tipe sebelumnya, yang dulunya berwarna hitam dan logo warna merah. Di tipe ini memberikan warna abu-abu dengan logo warna putih. Untuk di bagian keyboardnya juga ada perubahan di beberapa tombolnya. Contohnya di bagian WASD yang menggunakan translucent key. Dan beberapa fungsi seperti cooler boost bisa diaktifkan langsung melalui keyboardnya. Dan terdapat single backplate yang berwarna biru. Sedikit tambahan, laptop ini itu nggak bisa dibuka pakai tangan satu. Jadi harus pakai tangan dua. Oke, kita masuk di bagian spesifikasinya. Untuk CPU menggunakan Intel Core i7 yang masih bisa dibilang terbaru untuk saat ini, yaitu generasi 13 atau lebih detailnya i7 13620H. Yang memiliki total 10 core 16 thread dengan kecepatan hingga 4,9 GHz. Untuk pembagiannya, peak core ada di 6 core 12 thread dan e-core-nya ada di 4 core 4 thread. Untuk GPU menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 GDDR6 yang memiliki VRAM sebesar 6 GB dan TGB di 45 Watt. Untuk memori sebesar 16 GB DDR4 SOLDIMM dengan kecepatan 3200 MHz. Dan jika dirasa masih kurang, kalian masih bisa upgrade hingga 64 GB. Untuk storage sebesar 512 GB yang menggunakan SSD M.2 NVMe Gen 4. Dan ya, karena ini adalah penerus dari tipe GF63, kalian diberi satu slot SATA kosong. Jadi semisal kalian ingin upgrade storage, bisa menggunakan hard disk atau SSD SATA berukuran 2,5 inch. Oke, lanjut masuk di bagian layarnya. Untuk layar sebesar 15,6 inch dengan resolusi Full HD dengan panel IPS level yang sudah anti-glare dan refresh rate sebesar 144 Hz. Dan ini adalah hasil webcam dari laptop MSI T15 yang memiliki resolusi HD 720p dengan frame rate 30 fps. Kita masuk di bagian port dan konektivitas. Untuk di sisi kiri terdapat satu port USB Type-A dan satu port DC-in. Di sisi belakang terdapat satu port HDMI yang support hingga resolusi 4K. Di sisi kanan terdapat satu lock, satu port NG45, satu port USB Type-C yang sudah support untuk DisplayPort, dua port USB Type-A, satu port audio output, dan satu port microphone input. Untuk konektivitas terdapat Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Oke, sekarang kita masuk di bagian benchmark. Ini adalah hasil speed dari SSD bawahan MSI T15 menggunakan software Crystal Smart. Di Cinebench R15 mendapatkan skor 2278 untuk multi-core-nya dan 228 untuk single core-nya. Di Cinebench R20 mendapatkan skor 5845 untuk multi-core-nya dan 613 untuk single core-nya. Di Cinebench R23 mendapatkan skor 15252 untuk multi-core-nya dan 1593 untuk single core-nya. Lanjut, tes render 3 dimensi menggunakan CPU di software Blender membutuhkan waktu 5 menit 4,20 detik. Untuk render 3 dimensi menggunakan GPU di software Blender membutuhkan waktu 31,82 detik. Lanjut menggunakan software 3D Mark. Di Firestack mendapatkan skor 15.707.
Di Time Spy mendapatkan skor 6867. Kita coba stress test di Firestrike dan tingkat keberhasilan Anda di 98% dengan frame rate rata-rata Anda di 92 fps. Untuk suhu CPU rata-rata Anda di 66 derajat Celcius. Dan untuk suhu rata-rata GPU Anda di 61 derajat Celcius. Lanjut stress test di Time Spy dan tingkat keberhasilan Anda di 98% dengan frame rate rata-rata Anda di 45 fps. Untuk suhu CPU-nya rata-rata ada di 72 derajat Celcius. Dan suhu GPU-nya rata-rata di 66 derajat Celcius. Dan yang terakhir benchmark di game. Yang pertama game Cyberpunk 2077. Untuk settingan default mendapatkan rata-rata di 55 fps. Untuk settingan low mendapatkan rata-rata di 93 fps. Untuk settingan medium mendapatkan rata-rata di 91 fps. Untuk settingan high mendapatkan rata-rata di 77 fps. Yang kedua game Forza Horizon 5. Untuk settingan default mendapatkan rata-rata di 138 fps. Untuk settingan low mendapatkan rata-rata di 144 fps. Untuk settingan medium mendapatkan rata-rata di 131 fps. Untuk settingan high mendapatkan rata-rata di 120 fps. Yang ketiga game Shadow of Tomb Raider. Untuk settingan default mendapatkan rata-rata di 92 fps. Untuk settingan low mendapatkan rata-rata di 101 fps. Untuk settingan medium mendapatkan rata-rata di 94 fps. Dan untuk settingan high mendapatkan rata-rata di 92 fps. Untuk game terakhir Anda RDR2. Untuk settingan default mendapatkan rata-rata di 75 fps. Untuk settingan low mendapatkan rata-rata di 104 fps. Untuk settingan medium mendapatkan rata-rata di 98 fps. Untuk settingan high mendapatkan rata-rata di 75 fps. Dan itulah tadi review mengenai laptop gaming MSI T15 dengan seri B13VE1427. Jadi gimana nih menurut kalian mengenai laptop satu ini? Kalian lebih suka GR03 atau si MSI T15? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat kalian tertarik bisa langsung aja ke Level Lantina Store atau bisa melalui link yang ada di deskripsi juga. Dan itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mungkin kalian ada request, pertanyaan, ataupun saran bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sekian dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.